Baik, perkenalkan nama saya Frisco Prasetya dengan NIM 2310953025. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas medan elektromagnetik, di mana ini adalah materi kerapatan full listrik, hukum Gauss dan divergensi. Baik, langsung saja dari nomor pertama, D31. Sebuah muatan listrik 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan. Yang pertama itu permukaan bola dengan jari 5 meter yang berpusat di titik 1, min 1 dan 2. Itu jawabannya itu karena muatan yang berada pada bola adalah 15 pi nanocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, maka C sama dengan Q sama dengan 15 kali P sama dengan 47,12 nanocoulomb. Jadi flux listrik totalnya itu adalah 47,12 nanocoulomb. Selanjutnya pada bidang atas, Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang berisi bersisi 1 meter, berpusat di titik asal dan sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Jawabannya itu karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 pi nanocoulomb, tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas, Z sama dengan 0,5 adalah besar muatan dibagi banyak sisi kubus. Dengan C itu sama dengan Q per N sama dengan 15 pi per 6, dan didapatkan hasilnya adalah 7854 nanocoulomb. Selanjutnya soal C, bagian dari tabel lingkaran rho sama dengan 5 dengan Z itu besar sama dengan 0, besar sama 0. Untuk jawabannya itu karena muatan yang berada pada tabel lingkaran adalah 15 pi nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan flux. Maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi 2. Itu C sama dengan Q dibagi 2 sama dengan 15 pi per 2, dan didapatkan hasilnya 23.562 nanocoulomb. Kita lanjut ke D32. Cari mutlak D pada titik P dengan koordinat 3, minus 4 dan 5 dalam medan. Yang pertama itu muatan titik 0,2 μc mikrocoulomb di titik asal. Dengan jawabannya itu dengan rumus D sama dengan Q per 4pi kuadrat 4pi kuadrat dengan didapatkan 0,2 dikali 10 pangkat min 6 per 4 kali pi dikali akar 50 kuadrat. Dengan hasil akhirnya itu adalah 318,31 ρC per meter. Selanjutnya soal B, muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z dengan didapatkan D sama dengan rho L per 2 pi rho sama dengan 30 kali 10 pangkat minus 9 per 2 kali pi dikali akar 25. Didapatkan hasilnya 954,93 ρC per meter. Selanjutnya soal yang C itu muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Untuk jawabannya itu D sama dengan rho S per rho, dan didapatkan angkanya 0,07 pi sama dikali 10 pangkat minus 9 per 5 kurang 3 sama dengan 109,95 ρC per meter. Selanjutnya, hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho sama dengan 4,5 dan Z itu sama dengan plus minus 3,5 jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. Yang pertama itu muatan titik 2 coulomb pada sumbu X sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya.
Untuk jawabannya itu yang pertama kita integralkan dulu ODDS, yaitu sama dengan 9 kali 2 sama dengan 18 kolom. Selanjutnya yang B didapatkan muatannya 18 kolom. Selanjutnya untuk bagian B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L sama dengan 2 cos 0,1 kali kolom per meter. Dengan muatan total itu sama dengan rumus integral dari DDS sama dengan QT. Dengan QT itu sama dengan QL sama dengan integral rho L dr. Dan didapatkan integral dengan batas atas 4,5 dan batas bawah minus 4,5 dari 2 cos 0,1 X dx. Didapatkan 2 per 0,1 sin 0,1 X batas atasnya 4,5 minus 4,5 untuk batas bawahnya. Setelah itu 2 per 0,1 sin 0,1 dikali 45 dikurang sin 0,1 kali minus 45, dan hasilnya akhirnya adalah 17,4 kolom. Untuk selanjutnya, carilah muatan yang terdapat di dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2 jika D itu sama dengan yang pertama AR per R kuadrat. Untuk yang pertama itu Q sama dengan, untuk muatannya integral dari AR per R kuadrat ds sama dengan S per R kuadrat. AR sama dengan 4pi R kuadrat per R kuadrat dikali AR sama dengan 4 kali pi kali 2 kuadrat per 2 kuadrat, dan hasil akhirnya adalah 12,57 kolom. Untuk yang kedua itu muatan dari yang terdapat di dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2 jika D-nya itu sama dengan AR per R. Rumusnya sama saja, Q sama dengan integral AR per R ds sama dengan S per R dikali AR sama dengan 4pi R kuadrat per 2. Untuk hasil akhirnya adalah 25,13 kolom. Hasil dari 4 kali pi dikali 2 kuadrat per 2. Untuk bagian C itu Q per, untuk bagian C Q sama dengan integral dari kurung awal sin theta per R AR ditambah cos theta ln R per R dikali A theta dr d theta itu sama dengan sin integral sin theta per R AR dr ditambah cos theta ln R per R dikali A theta setelah dikalikan dengan dr dan d theta. Didapatkan sin theta ln R tambah ln R per R sin theta sama dengan sin theta ln R 1 tambah 1 per R, dan hasil akhirnya adalah 19,743 kolom. Selanjutnya 3.5 permukaan bola dengan R 2,4 dan 6 meter mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, minus 30, dan 6 mikrokolom per meter kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah T mutlak pada R dengan ada 1 meter, 3 meter, 5 meter, dan 8 meter. Baik, untuk yang pertanyaan pertama itu 1 meter. Karena titik yang dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluxnya adalah 0. Jadi karena ada di luar bola maka tidak berpengaruh kepada kerapatan flux dan didapatkan terdiri sesuai dengan 0 atau kerapatan fluxnya. Untuk bagian B 3 meter, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokolom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Dengan kerapatan flux listrik rumusnya itu rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 kali 2 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 44.444 mikrokolom per M kuadrat. Selanjutnya